Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnan Rizky Mubarok dari Prodi PAI. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah yang pernah saya buat. Makalah saya berjudul Tradisi Ijazah dan Sertifikasi dalam Pendidikan Islam. Secara gambaran umum, ijazah dalam pendidikan Islam itu bukan sekedar bukti kelulusan, tetapi juga merupakan bagian integral dari tradisi keilmuan yang sangat kuat dan berkesinambungan sejak abad ketiga. Ya, langsung masuk ke materi sejarah ijazah dalam pendidikan Islam. Menurut Ensiklopedia Islam, ijazah berasal dari bahasa Arab. Kata bahasa Arab yaitu ajaza, yang artinya mengesahkan atau memberikan hak kepada seseorang. Nah, kemudian secara istilah menurut Al-Fairuzabdi menyatakan bahwa ijazah adalah pengesahan dan pemberian hak kepada seseorang untuk mengajar. Jadi kalau secara bahasa itu adalah pengesahan, ya, secara istilah itu pengesahan atau pemberian hak kepada seseorang untuk mengajar. Sejarah pemberian ijazah ini sudah berkembang sejak abad ketiga Hijriah, sekitar abad ke-10 Masehi. Pada masa awal ijazah diberikan pada masa awalnya itu ijazah itu diberikan secara lisan dan tertulis oleh seorang guru atau ulama kepada muridnya yang pastinya sudah menyelesaikan pelajaran yang baik. Kemudian pemberian ijazah ini awalnya digunakan untuk memastikan kesohihan riwayat hadis. Kalau dulu itu ijazah itu gunanya untuk sebagai sertifikasi kesohihan suatu hadis, riwayat, yaitu menguji periwayat hadis secara langsung untuk memberi izin untuk meriwayatkan hadis. Nah, kalau dulu seperti itu untuk memastikan kesohihan suatu hadis. Selain itu, ijazah juga berkembang sebagai hak untuk mengajar ilmu tertentu seperti ilmu fikih, tafsir, dan lain-lain yang disusun dalam bentuk sanad keilmuan yang menunjukkan garis keturunan ilmu kepada Rasulullah SAW. Menariknya, proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi sangat personal dan otentik karena langsung diberikan oleh guru kepada seorang murid. Guru dan ulama yang kompeten pastinya. Pada masa selanjutnya, tradisi ini menyebar luas ke seluruh dunia Islam yang menjadi bagian vital dari sistem pendidikan keilmuan di masa klasik. Yang kedua, peran ijazah dalam menjaga kualitas, otentitas, dan transmisi ilmu dalam pendidikan dalam tradisi pendidikan Islam. Bahwa ijazah itu memiliki 3 fungsi utama yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Jadi ijazah itu memiliki 3 fungsi utama yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Yang pertama, menjaga kualitas ilmu. Yang kedua, menjamin otentitas ilmu. Yang ketiga adalah sebagai media transmisi ilmu dari generasi ke generasi. Yang pertama adalah menjaga kualitas ilmu melalui ijazah. Jadi seorang kalau di sini seorang yang belum menamatkan sekolah tidak akan mendapatkan ijazah, yaitu membuktikan bahwa kita itu harus menjaga ilmu.
Yang pertama, menjaga kualitas ilmu melalui ijazah. Ijazah diberikan melalui proses yang ketat dan selektif. Mahasiswa atau murid harus menjalani ujian lisan yang diawasi langsung oleh ulama atau profesor yang kompeten. Jadi harus ada ujiannya seperti itu. Yang menjaga kualitasnya itu yaitu dengan memberikan ketika setelah dilakukan ujian. Seperti contohnya dalam sejarah terdapat kasus Ibrahim bin Makrom Asyirazi yang diuji oleh 2 profesor sekaligus sebelum memperoleh ijazahnya di bidang hukum, yaitu karena untuk menjaga kualitas ilmu itu sendiri. Yang kedua adalah menjaga otentitas ilmu dengan sanadnya. Ijazah itu ada juga yang mengandung penyantuman sanad atau silsilah keilmuan yang menunjukkan garis keilmuan dari guru kepada murid yang berujung atau bermuara kepada Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mubarak pernah menegaskan bahwa sanad adalah bagian dari agama, dan tanpa sanad ilmu tidak dan tanpa sanad ilmu bisa sembarangan atau tidak otentik. Nah, jadi sangat penting sekali itu sanad sebagai otentitas ilmu. Ilmu bisa sembarangan atau tidak otentik. Kemudian sanad ini sangat penting dalam menjaga integritas dan keaslian ilmu yang diajarkan dalam agama Islam. Jadi kalau ada sanad itu lebih asli gitu. Yang ketiga, ijazah sebagai media transmisi ilmu. Ijazah memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengajar dan meriwayatkan hadis atau ilmu lainnya. Di berbagai negara, ijazah itu untuk mengajar bahkan bisa memberikan dalam bentuk gelar akademik. Selanjutnya, tradisi pemberian ijazah ini menunjukkan bahwa sistem ini bukan hanya administratif, tetapi menyimpan nilai keilmuan yang sangat tinggi dan berkelanjutan. Mungkin ada teman-teman yang bingung antara perbedaan dari ijazah dan sertifikasi. Kalau ijazah itu dalam pendidikan Islam adalah sebagai bukti otentik yang diberikan oleh guru kepada murid melalui proses ujian yang ketat. Ijazah juga menyertakan sanad atau garis keturunan ilmu yang sampai kepada Rasulullah, sehingga menjamin keaslian dan kualitas ilmu tersebut. Ijazah lebih bersifat pribadi dan berfungsi sebagai warisan ilmu dari satu guru ke murid. Sedangkan sertifikasi adalah bukti resmi yang diberikan oleh lembaga atau pemerintah untuk menunjukkan bahwa seorang layak dan memiliki kompetensi dalam pengajaran dan tenaga pendidikan. Sertifikasi ini biasanya melalui ujian dan prosedur tertentu yang hampir sama dan lebih bersifat administratif serta mengikuti dasar yang berlaku dalam dunia pendidikan modern. Singkatnya, ijazah adalah warisan ilmu dari guru ke murid yang bersifat pribadi dan otentik, sementara sertifikasi adalah pengakuan resmi yang menunjukkan seseorang kompeten dan layak mengajar sesuai standar yang berlaku. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.